Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Trama Putra Wicaksana, absen 1 kelas 9M. Pengertian dasamala. Dasamala berasal dari kata dasa yang artinya 10 dan mala yang artinya keburukan. Jadi dasamala adalah 10 keburukan yang ada dalam diri manusia. Bagian-bagian dasamala. Yang pertama ada tandri. Tandri adalah sifat orang yang suka malas, suka makan dan tiduran, tidak tulus, dan suka melakukan kejahatan. Yang kedua ada kleda. Kleda adalah orang yang suka berputus asa, suka menunda-nunda, dan tidak memahami orang lain. Yang ketiga ada leja. Leja adalah orang yang bersifat berpikir gelap, bernafsu yang besar, dan gembira melakukan kejahatan. Yang keempat ada kutila. Kutila adalah orang yang suka menyakiti hati orang lain, pemabuk, suka berbohong, dan menipu, dan membunuh makhluk hidup. Yang kelima ada kuhaka. Kuhaka adalah orang pemarah, suka mencari kesalahan orang lain, berkata sembarangan, dan keras kepala. Yang keenam ada metraya. Metraya adalah orang yang suka menyakiti hati seseorang, sombong, iri hati, dengki, dan suka menggoda wanita lain. Yang ketujuh ada magata. Magata adalah orang yang suka berbuat jahat, berkata manis tapi pamrih. Yang ke-8 ada ragastri. Ragastri adalah orang yang bernafsu tinggi dan suka memperkosa. Yang ke-9 ada baksa buana. Baksa buana adalah orang yang suka menyakiti orang lain, suka berfoya-foya. Yang ke-10 ada kimburu. Kimburu adalah orang yang suka menipu, mencuri terhadap siapapun, pendengki, dan iri hati. Saya akan membacakan artikelnya. Yang pertama ada tandri. Tandri adalah sifat malas, suka makan dan tiduran, dan suka melakukan kejahatan. Judul artikel yang saya bacakan adalah kenakalan remaja di bawah umur yang bersifat kriminal. Yang isinya, dalam satu media terkait kenakalan anak remaja, diberitakan pada akhir-akhir ini banyak hal yang bersifat kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Alasan saya memilih artikel ini karena para anak remaja tersebut melakukan tindakan kriminal, sehingga sikapnya termasuk ke dalam tandri. Upaya yang saya berikan adalah perhatikan teman dekat karena pergaulan sangat berpengaruh. Yang kedua ada kleda. Kleda adalah sifat suka menunda-nunda, putus asa, dan tidak memahami orang lain. Judul artikel yang saya bacakan adalah Tak Tenar Tenah. Rizky Bilar sempat putus asa menjadi artis. Isinya adalah Rizky Bilar yang mengisahkan karir Rizky Bilar. Di balik kepopulerannya sekarang, ia rupanya sempat ditolak saat casting. Laki-laki kelahiran 12 Juli 1995 ini mengatakan dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun karirnya. Alasan yang saya berikan adalah karena Rizky Bilar sempat berputus asa menjadi artis. Sikapnya tersebut termasuk ke dalam bagian kleda. Upayanya adalah memperbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat ada kutila. Kutila adalah sifat pemabuk, suka menyakiti orang lain, berbohong, menipu, dan membunuh makhluk hidup. Judul artikel yang saya bacakan adalah cabuli siswi TK saat kondisi mabuk. Sidang lanjutkan kasus asusila Bandar Miras, Jatirejo, Mojokerto. Isinya adalah peradilan Bandar Miras yang mencabuli bocah perempuan 5 tahun di Kecamatan Jatirejo kembali bergulir. Melancarkan aksi asusilanya tersebut dalam kondisi mabuk. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim
genitula ini berlangsung secara ditutup. Alasan saya memilih artikel ini karena seseorang tersebut suka mabuk yang memicu keributan yang tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri karena terpengaruh oleh alkohol. Sikap itu termasuk ke dalam kutila. Upayanya, hindari minuman keras dan perhatikan dan melatih perbuatan baik. Yang kelima ada Kohaka. Kohaka adalah orang yang pemarah, suka mencari kesalahan orang lain dan berkata sembarangan. Judul artikel saya adalah tak disangka diam-diam punya sifat pemarah. Cinta Laura jadikan ibunya sasaran emosi. Isinya adalah sosok cinta Laura selama ini dikenal artis muda yang cantik, cerdas, dan berbakat. Namun siapa sangka jika cinta memiliki sifat pemarah. Hal ini disebarkan oleh sang ibundanya, Herdina Kilehi, saat menjadi tamu dalam acara Tonight Show Net TV. Alasannya, karena cinta Laura memiliki sifat pemarah dan ibunya lah yang dijadikan sasaran emosinya. Sikapnya itu termasuk ke dalam Kohaka. Upayanya, mengatur emosi agar tidak menjadi pemarah, serta melakukan tapa brata yoga. Yang ke-6 ada Maitreya. Maitreya adalah sikap yang suka menyakiti hati seseorang lain, iri hati, dan suka menggoda wanita lain. Judul dari artikel saya adalah Melly Goslau diduga jadi selingkuhan polisi. Ex istri ancam bongkar bukti. Isi dari artikelnya adalah Melly Goslau tengah menjadi sorotan usai dirinya dituding menjadi selingkuhan oknum polisi. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Mustawati Masud atau ex istri oknum polisi tersebut dalam surat terbuka yang diunggah ke Instagram lantaran ingin bertemu dengan Melly Goslau untuk membicarakan permasalahannya 15 tahun lalu itu. Alasan saya memilih artikel ini karena Melly Goslau diduga menjadi selingkuhan polisi yang dapat menyakiti hati istri dari polisi tersebut. Sikapnya termasuk ke dalam Maitreya. Upayanya adalah melakukan pendekatan diri kepada Tuhan dan ingat kekasih kita. Yang ke-8 ada Ragastri. Ragastri adalah sikap nafsu yang tinggi dan sangat suka memperkosa. Judul dari artikel saya adalah kasus polisi memperkosa mahasiswi di Mataram dilimpahkan ke jaksa. Isi dari artikel saya adalah polisi yang memperkosa mahasiswi di Mataram dilimpahkan oleh polisi Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Nusa Tenggara Barat, Kamis. Pelimpahan dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Alasan yang saya berikan adalah karena salah satu anggota polisi melakukan pemerkosaan kepada mahasiswi. Sikapnya tersebut termasuk ke dalam Ragastri. Upayanya adalah mengatur hawa nafsu dan melakukan persembahyangan dengan teratur. Yang ke-9 ada Baksa Buana. Baksa Buana adalah sikap yang suka menyakiti orang lain dan suka berfoya-foya. Judul dari artikel saya adalah KDM bongkar kebiasaan pejabat berfoya-foya di hotel saat tangani kasus stunting. Isi dari artikel saya adalah pemimpin rakyat yang dicintai rakyat nampaknya layak disematkan kepada Kang Dedi Mulyadi atau KDM, mantan Bupati Purwakarta yang juga menjadi sorotan yang menjadi anggota DPR RI. Itu memang menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Pasalnya, hampir setiap turun ke anggota KDM kerap memberikan solusi, bahkan membantu dan terlibat langsung mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat. Kali ini KDM membongkar kebiasaan buruk pejabat yang suka mengkhianati rakyat. Alasan saya karena kita mengetahui sifat asli pejabat yang suka berfoya-foya saat mengatasi kasus tertentu.
Sikap tersebut termasuk ke dalam Baksebana. Upayanya mengatur keuangan agar tidak terbuang sia-sia. Yang ke-10 ada Kimburu. Kimburu adalah orang yang bersifat penipu, mencuri terhadap siapapun, pendengki dan iri hati. Judul artikel yang saya bacakan adalah Penipu Kena Tipu. Begini kronologi pencuri perhiasan senilai 80 juta yang berakhir raib sebelum dia nikmati. Isi dari artikel saya adalah nasib sial diterima oleh Kekes Kristanto alias Gohim alias Kakak. 50 tahun, warga Karoganom, Kabupaten Klaten. Ia ditangkap atas kasus pencurian perhiasan cincin batu mulia senilai 80 juta rupiah. Namun sialnya, ia malah ditipu oleh temannya sebelum menikmati hasil curiannya tersebut. Alasan saya memilih artikel ini karena seseorang tersebut telah memiliki rencana menipu, tapi sialnya ia malah tertipu dengan temannya sendiri. Sikapnya tersebut termasuk ke dalam Kimburu. Upaya yang saya berikan, jangan ada niatan untuk melakukan penipuan dan melatih melakukan hal kebaikan. Terima kasih telah menonton video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.